Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga pada pagi hari ini semuanya pada sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring untuk matematika. Oke anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, kita belajar di modul yang pertama di kegiatan 1.4 yaitu membandingkan bilangan pecahan. Ini ada sebuah contoh. Perhatikan, dalam suatu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 4 kelompok untuk menikmati kue tar berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama, yaitu meja A, meja B, C, dan D. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak-anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja manapun. Adit adalah undangan terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak. B 7 anak, meja C 8 anak, dan meja D ada 9 anak. Pertanyaannya adalah, apabila Adit memilih bergabung di bangku meja B, apakah banyak bagian kue yang akan didapat oleh Adit akan sama dengan anak yang memilih meja yang mana? Jelaskan. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara keempat meja pilihan, meja manakah yang seharusnya Adit pilih dan jelaskan? Mari kita amati dan kita kerjakan bersama-sama. Terlebih dahulu kita membuat sebuah tabel anak-anak. Tadi ada meja A, B, C, dan D. Di mana meja A sudah ada 6 anak, B 7 anak, C 8, dan D 9. Itu belum termasuk siapa tadi? Ya, Adit. Nah, kita lanjutkan. Nah, karena Adit memilih meja B, maka banyak anak di meja B menjadi berapa? Ya, menjadi 8. Sebelumnya berapa? 7 ya. Nah, jadi sama dengan meja C, yaitu sama-sama 8. Maka kue yang akan didapat oleh Adit dan anak-anak yang duduk di meja C yaitu 1/8 bagian kue. Nah, agar mendapat bagian lebih banyak, Adit harus duduk di meja A. Kenapa anak-anak? Ya, karena di meja A anaknya masih 6. Jadi kalau ketambahan Adit cuman ada 7, maka Adit akan mendapatkan 1/7 bagian dari kue tar tersebut. Nah, saya lanjutkan. Ini perhatikan, ini ada gambar. Di situ ada yang diarsir biru. Ada berapa kotak? Iya, ada 4 kotak. Kalau sekarang pertanyaannya, berapa bagian kotak yang diarsir biru? Iya, ada 1/4. 1 itu pembilangnya didapat dari banyak kotak yang diarsir. 4 adalah keseluruhan dari kotak pada gambar. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah gambar lagi. Kita hitung bersama-sama. Untuk kotak berwarna biru ada berapa? Iya, ada 5. Dan keseluruhan kotaknya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, ada 12. Berarti pecahannya ada, iya, 5/12. Kita lanjutkan contoh berikutnya, sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring. Ada berapa juring itu? Ada 8. Kita hitung yang berwarna biru. Ada berapa, anak-anak? Iya, ada 4. Maka pecahan untuk bagian dari juring yang diarsir berwarna biru adalah 4/12.
Oh, sorry anak, ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya, ada 3. Berarti ada 3/8. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah lingkaran lagi. Di mana di situ warna birunya ada berapa? Ada 4. Ya, berarti untuk pecahan bagian dari warna biru ada 4/8. Saya rasa mudah, anak. Kita lanjutkan. Perhatikan. Menyederhanakan pecahan. Nah, ini ada sebuah contoh bilangan pecahan dari 2/4 dan 3/6 dapat dinyatakan dalam bentuk lain yang senilai yaitu 1/2. Ini penyederhanaan dari 2/4 dan 3/6. Nah, pecahan-pecahan yang relatif sama atau senilai disebut dengan pecahan ekuivalen. Karena nilai 2/4, 3/6, dan juga 1/2 itu nilainya sama. Bagaimana caranya kita menyederhanakan pecahan? Nah, yang pertama kita membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atau kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya. Nah, satu contoh seperti ini. 2/4. Berarti FPB 2 dan 4 adalah 2. Maka pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi 2. Atau paling mudah, yaitu kita membagi penyebut dan pembilang dengan bilangan yang sama, yang bisa membagi keduanya. Kebetulan di sini adalah 2. Maka hasilnya adalah setengah. Berikutnya, untuk 3/4 sama. Untuk FPB 3 dan 6 yaitu 3. Maka 3 pembilang dibagi 3, penyebutnya 6 juga dibagi 3. Hasilnya juga sama, setengah. Jadi ini ekuivalen, yaitu 2/4, 3/6, dan juga setengah. Nah, ini ilustrasi pecahan yang ekuivalen barusan. Ini sebuah gambar kuning sama putih. Nah, ini kuning dan putih adalah setengah. Kuning setengahnya dari kotak ini. Ya, 1/2. Kita ambil contoh lagi. Ini juga nilainya sama dengan 2/4. Nah, kalau kita lihat kan juga sama. Yang kuning setengahnya dari keseluruhan kotak tersebut. Berikutnya juga sama dengan 3/6. Nah, kotak yang kuning ada 3, keseluruhannya ada 6. Kita lihat di situ setengahnya, kuning setengah dari keseluruhannya. Berarti 3/6 juga sama dengan 2/4 dan sama juga dengan 1/2. Kita lanjutkan, yaitu membandingkan dua pecahan. Contohnya, ini tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Kita membandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil. Caranya terlebih dahulu kita menyamakan penyebutnya, yaitu mencari KPK dari penyebut. Nah, karena di sini penyebutnya 4 dan 3, maka kita samakan menjadi 12. Nah, karena kita samakan jadi 12, maka 4 untuk jadi 12 dikali 3. Maka pembilangnya juga dikali 3. Nah, di situ 3 kali 3. Nah, demikian juga untuk yang 2/3. Penyebutnya 3 dijadikan 12 dikali berapa? 4. Maka pembilangnya juga dikali 4, yaitu 2 kali 4. Akhirnya 3 kali 3 9/12 dan juga 2 kali 4 adalah 8. Kita tulis di bawahnya, berarti kalau sudah berbentuk seperti ini, penyebutnya sama dan pembilangnya dikalikan dengan perkalian tadi yang menyamakan penyebut, kita cukup melihat pada pembilang mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Nah, di situ dilihat berarti 9 lebih besar dari 8. Berarti 9/12 lebih besar daripada
8/12. Nah, kita tulis pada soalnya tadi, jadi untuk 3/4 nilainya lebih besar daripada 2/3. Semoga kalian semuanya bisa memahami. Nah, kita lanjutkan. Ini ada sebuah tugas, silakan nanti dikerjakan di kertas atau di lembaran, setelah itu difoto. Sebelum diupload ke link, jangan lupa sebelum difoto, ditulis dulu nama, kelas, dan nomor absen di atas atau di pojok atas lembar jawaban. Yang pertama, berapa bagian dari arsiran pada gambar berikut? Ini gambar yang pertama dan gambar kedua. Sama dengan contoh yang sudah diutarakan tadi, diulas tadi. Yang kedua, bentuk sederhana dari pecahan berikut yang ekuivalen adalah 4/6 dengan 8/12. Caranya sama dengan yang tadi, masing-masing kamu bagi dengan FBB dari masing-masing pecahan. Nanti akan ketemu ekuivalennya atau penyederhanaannya, jadi pecahannya berapa. Yang ketiga, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Caranya, terlebih dahulu kamu cari KPK dari penyebut atau menyamakan penyebut. Setelah itu kalikan pembilangnya dari perkaliannya untuk menyamakan penyebut tadi. Maka nanti dilihat pembilangnya yang besar yang mana, diurutkan dari terbesar sampai terkecil. Yang keempat, bandingkan pecahan berikut seperti contoh yang tadi, yaitu 3/100 itu lebih besar atau lebih kecil dari 5/100. Syaratnya satu, bisa dibandingkan setelah penyebutnya sama. Kebetulan itu sama, kamu tinggal melihat yang besar yang mana. Yang B, 3/5 dan satunya 5/4. Jadi kamu samakan dulu penyebutnya, setelah itu pembilangnya dikalikan dengan perkalian yang menyamakan penyebut tadi. Silakan, selamat mencoba. Jangan lupa, tolong lembar jawabannya dikasih nama, kelas, dan juga nomor absen. Itu saja untuk pertemuan pagi hari ini. Semoga kalian bisa dan tetap laksanakan protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker kalau kemana-mana ya. Jangan lupa sering cuci tangan pakai air mengalir dan menggunakan sabun. Semoga kita tetap sehat. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak.